Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Santai Yuk. Ini adalah video perdana di channel ini. Sebuah channel yang akan mengajak kalian menikmati film. Bukan dengan cara serius yang bikin dahi berkerut, tapi dengan cara santai, mengalir, penuh kejutan. Dan tentu saja, cerita yang bikin nagih dari awal sampai akhir. Di channel ini, kita akan membahas film-film menarik. Film yang punya cerita cerdas, penuh trik. Kadang bikin tegang, kadang bikin senyum sendiri, dan kadang bikin kita mikir lama setelah filmnya selesai. Dan untuk pembukaan channel Santai Yuk, aku sengaja memilih sebuah film yang menurutku sempurna. Untuk jadi perkenalan, film ini tidak hanya berisi aksi dan kejar-kejaran, tapi juga permainan otak tingkat tinggi, penyamaran yang licik, humor yang halus, dan bahkan romansa elegan yang muncul di waktu tak terduga. Judul filmnya adalah Running Out of Time, sebuah film Hong Kong lawas, tapi terasa seperti film modern yang cerdas dan berkelas. Kalau kalian suka karakter utama yang selalu selangkah lebih maju, yang membuat polisi, mafia, bahkan penonton ikut tertipu, maka duduk yang nyaman, karena cerita ini panjang dan penuh kejutan. Oke, tanpa basa-basi panjang lagi, mari kita mulai ceritanya. Pembukaan film, sebuah tanda waktu. Film ini dibuka dengan suasana yang sunyi. Seorang pria terlihat menaiki tangga darurat menuju atap sebuah gedung tinggi. Langkahnya tidak terburu-buru, tidak panik, tidak juga ragu, tapi dari raut wajahnya, terlihat jelas, ada beban besar yang ia pikul. Sesampainya di atap, pria itu berhenti. Ia berdiri diam, memandang kota dari ketinggian. Angin bertiup kencang, langit terbuka luas, dan suasananya terasa sepi. Seolah-olah pria ini bukan sedang menikmati pemandangan, melainkan sedang menghitung sesuatu. Namanya adalah Andy, dan dialah tokoh utama dalam cerita ini. Kenyataan pahit, adegan berpindah ke sebuah ruang dokter. Andy duduk di depan seorang dokter, menunggu hasil pemeriksaan medis. Dokter itu akhirnya berbicara. Dengan nada serius, dokter menyampaikan kabar yang tidak akan pernah ingin didengar siapapun. Andy mengidap kanker stadium akhir. Waktu hidupnya diperkirakan tinggal 4 minggu. Dan jika sewaktu-waktu terjadi pendarahan internal, ia bisa meninggal lebih cepat dari itu. Tidak ada adegan histeris, tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Andy hanya diam, menerima kenyataan itu dengan tenang. Dan di titik inilah penonton mulai sadar. Pria yang tadi berdiri di atap gedung sebenarnya sudah tahu, hidupnya tinggal menghitung hari. Sejak saat itu, setiap langkah Andy bukan lagi kebetulan. Semuanya punya tujuan, bank, polisi, dan awal permainan. Cerita berpindah ke depan sebuah bank besar. Area sudah dipenuhi polisi, sirene berbunyi, garis polisi dipasang, media berkumpul, situasinya tegang. Di lokasi itu, kita diperkenalkan dengan dua tokoh penting. Yang pertama adalah Inspektur Wong, kepala unit kriminal, tegas dan berpengalaman. Yang kedua adalah Inspektur Ho, seorang negosiator ulung. Ho ini tipikal polisi yang kelihatannya cerewet, banyak bicara, dan sering bercanda. Tapi jangan salah, kalau urusan negosiasi, dia hampir tidak pernah gagal. Polisi memutar rekaman suara perampok dari dalam bank. Suaranya terdengar aneh, seperti orang sedang pilek berat. Hidung tersumbat, nada bicara lemah. Ho masuk ke dalam bank untuk bernegosiasi. Dan disinilah plot twist pertama muncul. Plot twist pertama, ketua perampok ternyata adalah seorang polisi juga, seseorang yang tertekan oleh hidupnya sendiri, dan terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Saat negosiasi menemui jalan buntu, dan ia merasa tidak punya jalan keluar, orang itu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus selesai, terlalu cepat, terlalu rapi. Ho keluar dari bank dengan wajah lelah. Ia menyeberang jalan dan membeli roti, berusaha menenangkan pikirannya. Namun dari kejauhan, seorang pria tua memotretnya. Ho menyadari hal itu dan menoleh. Pria tua itu langsung kabur. Dan ya, pria tua itu adalah Andy, yang sedang menyamar, sebuah obsesi. Keesokan harinya, kita melihat kehidupan Andy yang sebenarnya. Di rumahnya, dinding dipenuhi foto-foto Inspektur Ho, artikel koran tentang prestasi Ho, laporan kasus, catatan detail. Andy telah mempelajari Ho, jauh sebelum kejadian di bank. Pertanyaannya muncul, apakah Andy menyimpan dendam? Apakah ia ingin membalas sesuatu? Atau, ia hanya ingin menguji kemampuan seorang polisi jenius? Jawabannya belum sekarang. Pertemuan tanpa sapa, di sebuah restoran, takdir mempertemukan Andy dan Ho. Mereka duduk terpisah, makan seperti orang asing. Saat Ho hendak membayar, kasir berkata, sudah ada yang membayar. Ho bingung, ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, Andy sudah pergi. Dua tokoh utama ini sudah saling bersinggungan, tapi belum benar-benar bertemu. Aksi dimulai, Andy menyelinap ke sebuah perusahaan finansial besar. Ia meninggalkan tanda, naik ke lantai atas, menyerahkan dokumen ke bos perusahaan. Bos membuka dokumen itu, isinya komik. Bos marah besar. Andy mengeluarkan pistol, memaksa semua orang keluar ruangan, dan kabur lewat ventilasi. Polisi datang, dan tentu saja, Inspektur Ho dipanggil. Namun Andy hanya mau satu hal, bernegosiasi langsung dengan Ho. Duel otak di atap gedung.
Ho naik ke atap. Andi sudah menunggu. Disinilah permainan otak dimulai. Andi mengatur posisi, mengelabui sniper, membuat polisi kebingungan. Setelah negosiasi panjang, Andi kabur, meninggalkan sebuah bom. Polisi panik. Namun ternyata, bom itu hanya mainan. Pistolnya pun palsu. Semua polisi tertipu. Kejar-kejaran paling ikonik. Andi menyamar jadi polisi dan kabur. Ho mengejarnya sampai ke jalan raya. Andi naik taksi, dan ketika ia sadar, sopir taksi itu adalah Ho sendiri. Mereka saling menembak pakai jari. Adegan absurd, lucu, tapi sangat ikonik. Adegan bus legendaris. Andi naik bus. Ia melihat seorang wanita cantik. Tanpa bicara, tanpa ragu, Andi pindah duduk, langsung di samping wanita itu. Sangat dekat, tatapan tenang, aura misterius. Adegan ini menjadi legenda, viral, meme, simbol PDKT tanpa kata. Mafia berlian dan permainan makin dalam. Mafia berlian muncul, dipimpin oleh pria botak yang berbahaya. Andi menyamar lagi, mengamati transaksi. Terjadi baku tembak. Ho makin curiga. Mereka mulai saling mengejar, saling menyelamatkan, saling mengagumi. Hubungan mereka berubah. Bukan musuh, tapi rival yang saling menghormati. Romansa dan kenyataan pahit. Wanita di bus mengajak Andi makan. Andi datang, tapi hanya memesan minuman. Tiba-tiba ia sakit, dan pergi tanpa penjelasan. Penonton sadar, Andi jatuh cinta, tapi ia tahu waktunya hampir habis. Akhir permainan, hari transaksi berlian tiba. Polisi, Interpol, mafia, semua hadir. Andi muncul menyamar sebagai wanita. Mafia tertipu. Polisi menangkap mereka. Namun Andi kabur. Ho menghadangnya. Hitung mundur dimulai. 10, 9, 8. Boom. Ternyata mobilnya berjalan sendiri. Perang terakhir. Paling elegan. Penutup yang manis. Beberapa minggu kemudian, Ho naik bus. Ia bertemu wanita itu. Wanita itu memakai kalung berlian. Seseorang memberikannya, katanya, tapi aku tidak tahu sekarang dia ada di mana. Film berakhir, dan meninggalkan pertanyaan, apakah Andi masih hidup, atau sudah pergi? Penutup video, itulah alur lengkap film, Running Out of Time. Film pembuka untuk channel Santai Yuk. Film yang memadukan aksi, kecerdasan, humor, dan romansa yang elegan. Kalau kalian suka gaya ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, film apa lagi yang ingin kalian bahas panjang seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Santai yuk, dan bye.